Ere 2 3 4 5 6 7 8 si ali wasi ampe aku jabu ngalau iko bawe ayak nuwik beteri indai bunga ngodik sawu asuhot manaon sawa suwe ayak lindak denangin ngodik sawu tak taris suhot lain pola ngodik sawu batang tonga supaya situ onro itu kakat nololio bulat wala ololio tabus nayak bulat wala tabus kita sekarang angkat nolo temarak angkat tu alak melangan tindu aku jaga pelihara konro toko ina malam dah jaga uok lai plonit kalau ngai lek buyuk kok sungsuk rumbunung jaga lang tu ai padan lah sunan salempengo dak kakat laku bok laku beres ya alam selimpak beliwe na ni untuk mengira gaduh pan alah tanang gaduh panan kayu ranung gaduh panan bako wakai sekarang itu enak ulit saya panan metah sendalo tindu toko situ selamat rengga tindu toko situ jaga pelihara takut dari siap dotot terjadi urat saat sekarang maklum mulut saya senjak ratu Jakarta jaone tapi salah keluar. Ere 2 3 4 5 6 7 aku tindur yo se pelam situ jaga panan alah tanah panan mau tahun takut dari Sunan Salempengo takut jadi panan siot rotot takut jadi urat saat nih tuat di situ karena itu hutan saya alah saya pelihara artinya situ ondo belum situ laku jaga pelihara kondo toko kina malop sekarang takut ulut nan wahana takut nan masam mungkin jaga kayu tuh alam panan selimpang situ jaga panana alah tanah salam situ sekarang karena onro itu situ artinya kakat nololio bulat wala ololio tambus nanyap bulat bala tambus sita erai ruweh 3 4 5 6 7 8 siye toko situ saya menggaduh artinya alam semesta seba itu tuh jaka uwok lemit jaka sopat lo buyuk takut melak siput takut melak one situ Sunan Salempengo sekarang jak onro itu situ ya ikop purak jaga ai ikop enak kurang palihara sekarang apa ikop batu tahu sepenggaduh. Ini bukanlah sebuah syair biasa. Kalam cerita pengantar tidur malam. Ini adalah sebuah permohonan dan doa dalam sebuah tradisi suku Dayak Dea kepada Sang Pencipta. Mengetuk pintu, membuka jalan, memohon izin dan perlindungan untuk memasuki hutan. Agar yang memasuki hutan pergi dan pulang dengan selamat. Pertama kita layok nah kasihan naket pontut ada pebang putak kakat naket ramai iya kelang kait semua permisi Iko. Nah apabila permisi ikut main doh pacangan bahaya cuma ikut hati-hati waspada pertama ikut matine sampai apabila kakat naket putak harus nak kop mati muara sampai nabi penggaduh kayu supaya hasil aman. Apabila peranu layok none ampamane kakat jari tawas agin ubat memang tanjak baik so ubat tap murid Dayak. Nah apabila kakan peo nenek pun ikut harus pengisi nah rayo maeh pengalangan kop doh pecangan ikut kono bahaya doh pecangan nak kono sek taguran se mudil nen turun kesehatan sak jubut artinya sewa lindungi dan kita pelihara dan terjaga silakan kakak cuma ikut mana situ ya supaya bersih takut rigat artinya mau kemarau korik sak jubut ya aku kan tapi lo lah pada ya ikut ini tapi doh Hutan dan alam tidak bisa dipisahkan dari kehidupan suku Dayak, khususnya Dayak Dea Liu. Ibarat orang tua keduanya bagai ibu dan bapak. Ibu yang melindungi keluarga dan bapak yang memberi nafkah untuk melanjutkan kehidupan. Kawasan hutan Pinteh, sebuah kawasan hutan
Di hulu desa Liu ini merupakan hutan tropis basah yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Hutan ini berada di ujung timur Kabupaten Balangan. Kawasan hutan Pinteh merupakan bagian dari jajaran Pegunungan Meratus. Hari ini, aku dan Rawit akan masuk ke hutan bagian hulu untuk melihat sekaligus mengawasi kondisi hutan. Kami berdua akan menelusuri sekaligus mengawasi kondisi hutan sebagaimana yang diamanatkan oleh ketua adat sebelum kami berangkat. Dahulu kala, menurut cerita dari datuk-datuk kami, bahwa nenek moyang kami bermukim di pedalaman hutan Pinteh ini. Untuk menuju ke sana, memerlukan waktu sampai 2 hari 2 malam dengan berjalan kaki dari desa Liu, tempat kami bermukim sekarang ini. Mereka berladang dan berkebun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mengenali hutan dan cara bertahan hidup memang sudah menjadi ciri khas kami, orang Deah, yang diajarkan secara lisan dari generasi ke generasi berikutnya. Tradisi adat Deah Liu, ada kesepakatan adat tentang pemanfaatan hutan di sekitar desa yang harus dipatuhi. Untuk memanfaatkan hutan, baik untuk berladang maupun berkebun, mereka harus mendapatkan petunjuk dari penguasa alam. Apakah di tempat yang diinginkan dibolehkan atau tidak? Kalau ingin membuat lahan perdagangan, itu kita harus membuat tanda bahwa itu ingin membuat ladang di situ. Nah, sampai 3 malam kita minta di situ kepada Nabi yang pemelihara akar, Nabi pemelihara tanah, Meri kayu, bahwa di situ apabila memang itu dilarang, itu kami minta amanah. Ternyata apabila itu memang dilarang, pasti ada mimpi bahwa seperti kerbau itu menyerang kita, seperti ular, seperti harimau, berarti itu dilarang untuk berladang di situ. Akan tetapi kalau memang ada orang tua atau ada anak-anak kecil yang ingin berdiam dengan kita, ikut kita, berarti itu yang paling bagus, itu tanda-tanda yang bagus, berarti hutan itu bukan dilarang, itu adalah dibolehkan. Walau perjalanan kami ini sangat melelahkan, namun melihat hijaunya pepohonan dan segarnya udara membuat perjalanan ini terasa indah dan menyenangkan. Pohon-pohon tumbuh menjulang tinggi, bagai guratan lukisan di atas kanvas. Tuh kalau nih tuh ki, Mana? ina ya kalau nih sih. Oh, itu strongking. Dah. Oh, terus strongking situ muara teh tanah tak baik itu tuh kayak subur, terawat, terjaga. Makanya itu jokon tumbuh. Iya dah artinya. Oh, iya artinya pasti bila umum itu maeh tumbuh pare macam itu.
Yuk, terus lanjut non Sabio. Di kawasan hutan ini, ada juga pohon-pohon yang bisa kami ambil manfaatnya dengan tanpa menebangnya, seperti getah damar. Pohon yang bisa menghasilkan damar ini berukuran sangat besar. Ini kayak benda nih, rawat nih, tayau rewat. Damar. Selain damar, ada juga pohon kayu yang kami ambil kulitnya. Dahulu, sebelum ada kain, nenek moyang kami membuat baju dari kulit kayu. Namanya pohon tarap. Pohon tarap banyak tumbuh subur di hutan pinteh ini. Kulit kayu pohon tarap ini memiliki serat yang panjang dan lurus. Sana polong hakit. Weh, mulai. Kulit kayu ditumbuk pelan-pelan sampai seratnya keluar seperti benang. Lagi boleh ha. Oh, boleh. Ini pulau buat kuda itu. Yang jari ini. Saat ini baju kulit kayu kami pakai hanya untuk acara-acara adat dan sebagai oleh-oleh cenderamata untuk wisatawan yang berkunjung ke desa kami. Tutup. Iya. Iya. Kat. Jangan lupa. Tuh kah? Ini ndak pulau aja tuh nih. Yuk. Kayak Pak. Boleh lah. Hutan pinteh ini dibelah oleh sungai. Airnya sangat jernih mengalir dari anak-anak sungai yang ada di kawasan hutan ini. Kami sangat bersyukur karena sungai ini masih terjaga dengan sangat baik. Tidak salah, kalau dari dahulu pesan turun-temurun bahwa hutan itu ibarat orang tua kita yang selalu memberi kebaikan untuk manusia jika kita selalu menjaganya. Hari semakin siang, perjalanan kami masih jauh. Tujuan kami selain melihat kondisi hutan adalah melihat sumber air panas yang terletak jauh di bagian hulu sungai Angam ini. Perjalanan kami kadang menyusuri jalan setapak dan kadang menyusuri sungai. Sambil melepas lelah,
kami menebar jala untuk menangkap ikan. Semakin ke hulu, ikan semakin banyak terlihat di lubuk-lubuk atau bagian yang agak dalam di sepanjang Sungai Angam. Ini pertanda baik bagi kami bahwa alam masih menyayangi kami dan tentunya air sungai juga sangat sehat. Tidak sia-sia rasanya aturan adat yang sudah menjadi hukum adat dipatuhi oleh suku Dea, khususnya yang bermukim di Desa Liu. Mulai imat layaknya. Setelah 3 jam berjalan kaki, akhirnya kami sampai di sumber air panas yang kami tuju. Air panas ini memang tidak sebesar air panas di daerah lain. Sumber air panas keluar dari sisi tebing Sungai Angam. Namun, sumber air panas ini tidak pernah berhenti walau musim kemarau yang panjang. Itu kan layok tuh nonnya ada mau layok gitu. Itu kan Situ none mau kolayok ranu layok situ beda ali saya Bajawa. Nah situ ranu layok situ ise doho lekanan Gunung Merapi atau none atau Belerang. Nah cuma situ tenjak murni tenjak panas bumi. Nah situ salah satu kekayaan alam saya memang harus tetap menjaga karena sangat jarang senan sesara situ. Nah ukasio siapa tahun ini ke depannya situ kate tetap ulah jadikan salah satu objek wisata, jadi destinasi wisata senan mbak jatap minro sarasio. itu kan lumayan layok nih. Yang unik di air panas ini adalah tumbuh lumut di atas batu aliran air panasnya. Warna lumutnya hijau tua, seperti warna batu jambu. Biasanya, lumut hanya bisa tumbuh di tempat basah dingin atau lembab. Airnya juga tidak berbau dan bisa langsung diminum. Ini benar-benar sebuah anugerah bagi kami, orang Liu. Keindahan alam yang sangat elok dengan berbagai kekayaan hayati serta keunikan yang ada di sini. Suatu saat nanti kami ingin tempat ini menjadi pilihan untuk wisatawan menjelajahi kawasan hutan Pinteh ini.
Desa Liu memang banyak dianugerahi keindahan alam dari Yang Maha Pencipta. Selain kawasan hutan pintai ini, ada juga Watu Badinding yang sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Sungai Angam yang jernih, lorong hutan bambu yang eksotis, juga menjadi penyejuk mata saat berpetualangan menuju Watu Badinding. Kami dari suku Dayak Beah Liu, desa kecil yang terletak paling ujung Kabupaten Balangan. Namun, kami orang Beah Liu memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan pesan leluhur agar kami tetap mempertahankan tradisi, agar manusia dan alam saling menjaga. Menjaga tuah bukanlah dengan kata. Menjaga tuah juga bukan mensakralkan suatu benda. Menjaga tuah merupakan sebuah amanah yang harus dijaga. Alam tersakiti, dia akan murka. Alam dipelihara, akan melindungi manusia. Tuahnya alam akan selalu menjadi nyata.